Umur 20 tahun. 20 tahun. Rumahnya di mana? Di Cikampek. Cikampek ya. Bangga, Punten, Teteh, ada keluhan apa? Jadi gini Bu, kami kan baru saja menikah. Ya. Nah sebelumnya kami ingin memprogram kehamilan. Mungkin persiapan menjelang kehamilan ya, Mhm. atau prakonsepsi ya. Ya. Sebelumnya Teteh mainnya teratur setiap bulan datang ya. Iya. Hubungan suami istri juga rutin ya, karena pasangan muda ya, masih awal-awalnya mungkin ya. Enggak diterima dulu. 53 ya Teh ya. Sedikit. Ya. Biasanya tensinya berapa? Biasanya tensinya 100, 110, 115 lah. Iya. normal ya. Normal ya. Tadi persiapan menjelang kehamilan ya. Iya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan ibu ya, kesehatan ibu dan bayi. Harus dipersiapkan sebelum kehamilan ya, bukan hanya pas hamil tetapi sebelum kehamilan atau prakonsepsi. Ada beberapa yang dilihat. Yang pertama hubungan suami istri Teteh normal, kemudian mainnya juga normal, insya Allah syukur ya. Selain itu yang mempengaruhi salah satunya nutrisi ya. Coba saya jelaskan tentang kebutuhan nutrisi sebelum kehamilan ya, atau sebelum atau prakonsepsi. Nah, apa itu nutrisi ya? Nutrisi itu adalah energi yang dibutuhkan dalam mempertahankan kesehatan. Biasanya didapat dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari ya. Jenisnya seperti ini ya, lebih ke banyak olahan rumah ya. Nah, kemudian apa saja makanannya itu, vitaminnya apa saja yang di dalamnya. Pertama, yang mengandung asam folat persiapannya itu ya, bisa didapat dari alpukat, buah-buahan, pisang ya. Kemudian zat besi ya, zat besi dari daging merah, dari ati ya. Kemudian protein, ada protein hewani, ada protein nabati. Kalau protein hewani tadi dari telur, dari daging, dari ikan. Kalau protein nabati dari sayur-sayur, dari kacang-kacangan biasanya ya. Kemudian kalsium, kemudian vitamin A, C, D, kemudian zinc ya. Semuanya itu bermanfaat untuk pertama menjaga kesehatan ibu. Sebetulnya itu dua-duanya sama ya, karena kan hamil membutuhkan kerjasama dua orang ya, bukan ibunya saja ya. Jadi ini berlaku untuk si ayahnya juga, menjaga kesehatan ibu ya, menjaga kesehatan ibu. Kalau tubuh ibu sehat, sel-sel tubuh ibu bagus, otomatis sel telurnya juga akan sehat, dan itu berpengaruh ke kesehatan bayi ya. Kemudian menjaga kesehatan janin pasti ya. Kemudian persiapan untuk menghadapi persalinan. Terus yang dirasakan apa sih kalau kita kekurangan nutrisi tadi ya? Gejalanya salah satunya pusing, lemes ya, kekurangan energi, kemudian pertumbuhan terhambat. Sedangkan itu gejala yang kita rasakan.
Sedangkan pengaruh terhadap janin itu ada beberapa. Yang pertama, di sini resiko keguguran dan cacat pada janin. Ya, karena sel telurnya tadi kurang bagus, otomatis bisa menyebabkan cacat janin, ya. Kemudian pertumbuhan perkembangan bayinya terhambat, ya. Terus BPLR, ibu melahirkan BPLR atau berat badan lahir rendah, bayinya terlalu kecil, kurang dari 2,5 kg, ya. Kemudian akibat pada ibu kurang darah, biasanya karena kurang zat besi, ya, atau disebut anemia, ya. Karena zat besi ini, ya, berpengaruh ke sel darah merah itu yang membawa makanan dan oksigen untuk kebutuhan sel tubuh dan juga bayi, ya. Kemudian kurang energi kronis atau ibunya kekecilan, ya, terlalu kurus, itu bisa mengakibatkan berat badan lahir rendah di bayi yang terlalu kecil. Kemudian perdarahan pada saat kehamilan dan juga persalinan. Tuh, ya. Contoh makanannya ini, ya, dan ini didapat dari makanan olahan rumah tangga yang biasa dimasak di rumah, ya. Jadi kita usahakan dikurangi, ya, membeli makanan jadi, fast food, ya, minum-minuman bersoda, atau jangan dipantang. Misalnya, nggak boleh makan anyir-anyir kata orang tua, mah jangan, ya. Justru semua jenis makanan yang sehat itu harus dikonsumsi untuk mempersiapkan kehamilan, ya. Ada yang ditanyakan? Cukup. Cukup, ya. Kemudian AA-nya juga mungkin kalau merokok dikurangi. Terus kalaupun merokok jangan di dalam rumah, ya, harus di luar rumah, karena nanti si tetehnya jadi pernapas, itu bahaya, apalagi kalau nanti ibu tetehnya hamil, ya. Udah, kalau cukup, mudah-mudahan nanti kita bertemu pertemuan berikutnya teteh kesini sudah hamil, ya. Terima kasih. Semuanya terima kasih. Ya, mohon sama-sama, Ya, ya. terima kasih, Bu. Mari, Bu. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.